Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Jamari, Bapak Camat Malo. Ingkang kawula hormati Bu Kades Tanggir, Bu Wiwi, Pak Dan Sek Malo, kalih Pak Dan Ramil Malo, dan sahabat serta mentor kami Lembaga Gemuruh, nggih Pak Dori, Ketua Ademos Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua wonten saking perangkat desa Tanggir, BPD, Karang Taruna, ibu-ibu kalian rencang-rencang saking Gemuruh, para pemuda yang saat ini sedang menggali potensi wisata Desa Tanggir. Melanjutkan sesi acara yang kedua setelah tadi dibuka oleh Ibu Bupati, acara selanjutnya adalah sinau bareng ngudari potensi alas kanggo kesejahteraan masyarakat. Kita lihat bahwa hutan ini yang berada di Tanggir itu sebenarnya sangat luar biasa. Hutan selama ini hanya dimaknai sebagai tegakan pohon, hutan hanya dimaknai sebagai bentuk kerindangan dan kesahduan alam terhadap warga sekitar, tapi kita belum mengoptimalkan dan menggali secara jauh apa potensi-potensi yang bisa digali demi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu hari ini akan kita kupas secara sederhana, secara santai-santai mawon, mboten usah tegang-tegang. Untuk yang pertama, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Jamari untuk memberikan kata pembuka sesi diskusi ini. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya mungkin saya matur kepada panjenengan ya. Terkait dengan sinau pada siang hari ini, sebenarnya saya ingin berada di tengah-tengah panjenengan sampai dengan selesai. Tapi banyak pekerjaan yang harus saya bagi tugas. Saya tadi sebenarnya pagi itu undangan pembukaan BIMTEK BKD, desa-desa yang menerima bantuan keuangan desa. Begitu dapat berita dadak ibunya mau ke Malo, saya langsung lari ke sini. Bu Kades tak seneni, kok sempat-sempatnya kalau ngoten. Tapi itu support, ya support. Alhamdulillah berjalan dengan baik acara. Cuma sedikit evaluasi, nanti saya mau ngomong-ngomong dengan para bos ini nanti biar kita lebih ketika melakukan kegiatan itu dengan perencanaan yang matang, diperkirakan nanti akan seperti apa ke depannya. Jadi semuanya dipastikan berjalan dengan baik. Alhamdulillah pagi ini beliau rawuh di tengah-tengah kita mensupport kepada panjenengan sami, termasuk saya, termasuk Forbinca yang ada di sini. Nah, di luar dugaan kita, beliau bisa rawuh di tengah-tengah kita. Apalagi pada saat ini dirawuhi panjenenganipun nika Bapak Kundori sebagai Direktur Ademos. Ini sudah, kalau Ademos sudah masuk di wilayah kita, insya Allah seterusnya nanti bersama Gemuruh dan stakeholder yang terkait di wilayah Kecamatan Malo, insya Allah akan berjalan dengan baik. Harapan ke depan, satu hal yang di sini berkait dengan judul yang dikupas pada saat ini terkait dengan potensi hutan, potensi alas. Kalau kita melihat alas tentunya ya seperti ini, begitu ini rimbunnya. Nah, ini belum kalau kita ke tengah. Ketika saya melihat kuburan Kalang bersama Bu Kades itu tidak bisa masuk di tempat rimbun seperti ini, harus dibabati dulu melihat kuburan Kalang. Nah, harapannya tempat-tempat seperti ini walaupun ini
masih ada tanaman tegaan, nanti ada tanaman jati, maka kita harus mengkomunikasikan dengan pihak perhutani. Ada lahan-lahan yang bisa kita kelola, lahan-lahan yang kita bisa olah menjadi pendukung kegiatan-kegiatan kita di desa, ya. Tidak hanya peternakan tapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Tentunya mesti harus ada sing ngemong, harus ada yang gandeng, harus ada sing gatoke. Kalau tidak ada gemuruh mungkin panjenengan belum bisa ketemu dengan beliau, Pak Direktur Adimos. Nanti tanyakan semua, Adimos itu apa, bergerak di bidang apa, tanyakan semua. Oh, aku berarti iso ngene, Pak. Di tempatku ada ini, mohon bantuannya Pak, kita harus bagaimana. Nah, sebuah potensi yang ada di wilayah kita ini dapat dibuka, dieksplor, dieksplorasi yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat kita. Kalau kita lihat alas sih menggunakan wedok, tetapi ketika ini kita bersihkan, kita tanami porang, misal aja tidak usah jauh-jauh. Pak Kades ini jadi mau ajak-ajak nandur porang kait pengenane, tapi ditandur nanti gak roh aku. Sudah diberi contoh itu di pinggir jalan raya sebelah timurnya SMA itu punyanya saudaranya beliau. Tapi biayanya mahal. Sak mono tok niku lho ya 30 juta katanya, Pak. Saya beli setengah sak katak 4 juta 400. Ya Allah, bandane akeh. Saya hanya ingin berikan contoh. Iki tanduran golekno nggone tegaan. Di bawah tegaan yang paling bagus gitu. Nah, ditandurin ning tak-takan. Wah, yo kurang pas. Tapi ndak kecil hati. Nah, ini perlu kita pecahkan bersama, kita kupas bersama. Satu contoh kecil. Kita harus mesti paham tentang potensi apa yang ada di situ. Ono lemahe, ono pupuke dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus punya ilmu bagaimana menanam, bagaimana aturan menanam dan lain sebagainya. Satu contoh saja, ketika saya tadi datang pagi-pagi di sini, bolongane tandur ki sak meter yang kita tanam itu seloben. 1 tahun 2 tahun ke depan, iki nandur seloben, nandur apa? Seloben ini jaraknya adoh-adoh wis buntu, nggih to. Nah, maka kita harus ngilmuni, ini harus diilmuni. Maka nandur selobin itu jaraknya piro, nah juga harus tahu. Kalau dari Pemkab yang menanam di pinggir jalan raya itu ditentukan di situ 4 meter dari pohon yang satu ke pohon yang lain minimal 4 meter. 4 meter itu sudah dekat. Itu pun mesti harus diatur, nanti kalau berkembang dipotong dan seterusnya. Ini. Nah, kalau terkait dengan pohon ini lapisan ozon kita, karena dengan adanya minyak yang dulu di Petrocina sekarang di Banyurip ini MCL, maka hidupnya orang Bojonegoro ora peduli rendeng, ora peduli ketiga, mesti panas. Nggih mboten. Gak udan 2 dina wonten wis padha kelipan kabeh. Nah ini maka tugas kita adalah mempertebal lapisan oksigen, di mana oksigen itu dihasilkan oleh pohon-pohon yang kita tanam. Nah, disitulah tugas kita menanam pohon. Kalau sudah ditanam, ya aja ditinggal nganggur, tapi diramut. Ngendikan ibu tadi kan gitu. Bar ditandur, diramut. Kalau sudah dia tumbuh, membesar, maka yang dihasilkan oleh pohon itu walaupun dia tidak berbuah, tapi daunnya rindang, maka dia akan menghasilkan oksigen yang membantu mempertebal lapisan ozon kita sehingga panas matahari itu tertahan oleh lapisan ozon, tidak terlalu panas. Maka ini tugas kita yang perlu kita kembangkan, perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak paham. Ono tanduran peneduh di pinggir jalan, duwene wedhus, daunnya daun mauni ya doyan. Napa sono apa meneh? Mauni pahit doyan apa meneh sono. Lah, wayahe semi senggreki, wayahe semi senggreki. Nek gak ono sing ngluruhi. Lah ini juga harus ada yang bertugas ngeluruhi. Bagaimana
kita tidak usah lurui, tapi kita sudah paham nek itu tidak boleh dipotongi sak penake dhewe. Nah ini yang harus kita kupas tuntas pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Saya mohon maaf tidak bisa menamai panjenengan karena saya ada tamu dari PU Pengairan dalam rangka persiapan normalisasi. Ini juga harus mohon doanya jenengan karena ini juga harus ada kesepakatan. Kalau normalisasi ini kan ngeruk kali, niku harus ada kesepakatan orang-orang yang punya milik tanah di sekitar di kiri kanannya kali itu. Dan ada satu saja yang tidak mau tanda tangan, gak sido dikeruk. Padahal Bandaran Ngidul niku setiap banjir sithik sedimen atau linet niku dibawa air dari hutan sampai di situ naik karena amber. Karena kalinya menciut. Nah, ini perlu dibicarakan dengan masyarakat. Mohon doanya panjenengan, mudah-mudahan survei di 7 desa ini lancar sehingga air di masa-masa hujan seperti kemarin itu tidak banjir lagi. Sidik-sidik di wartawan online muncul. Hari gini masih ada jalan yang seperti ini. Hari gini masih ada jalan yang tidak bisa dilewati dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka antisipasi itu juga demi kelancaran seluruh masyarakat baik terhadap pertanian dan lain sebagainya itu perlu. Maka saya mohon doanya panjenengan nggih. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat mengupas tuntas potensi yang ada di wilayah Desa Tanggir dan sekitarnya. Mudah-mudahan yang dihasilkan di sini bisa dikembangkan di desa-desa sekitar, nular di desa-desa sekitar, nular nek babakan sing positif itu kan baik. Nggih. Harapan kita bisa nular di desa-desa terdekat sehingga kegiatan bisa berkembang dalam rangka mensejahterakan masyarakat kita semua. Saya kira itu Pak Haryono, mohon maaf Pak Bu Kades, Pak dan Ramil sama Pak Kapolsek, saya mohon maaf. Pak Kudori, saya berharap sering-sering ke Malu. Kalau pas ke Malu saya di WA atau kita ngopi bareng. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf ada kurang lebihnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridho alinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung nyuwun pamit nggih.